teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share tutorial tentang manajemen user MySQL atau MariaDB. Jadi kayak saya sebenarnya di sini cuma kayak bahas command atau perintah-perintah untuk kayak manajemen user, membuat user database MySQL, menghapus atau memberikan hak akses, melihat user mana saja yang tampil ataupun melihat hak akses tertentu di user gitu ya. Nah teman-teman, jadi secara umum kan kalau misalnya mengakses MySQL atau MariaDB itu teman-teman kan ada username dan password, kecuali kalau misalnya kayak pakai aplikasi yang include gitu kayak SAM gitu ya, itu kan default passwordnya nggak ada ya buat akses MySQL-nya gitu. Nah sebenarnya kan umumnya gitu ya, umumnya kalau akses ke database itu pakai username dan password. Ketika teman-teman bikin website terus bikin database MySQL atau MariaDB di si hostingnya itu, dia itu kan kita buat password dulu, terus kita buat username, password, terus buat DB-nya, kemudian terus ada hak aksesnya kayak select, insert, delete, create, update dan lain sebagainya. Itu kan biasanya ada apa sih pas bikin database-nya itu kayak hak aksesnya gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah jadi di sini saya akan coba mungkin sebenarnya ya buat diri saya sendiri ya gitu ya, buat kayak share sedikit mungkin pengetahuan ya, yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman atau juga bisa melatih diri saya sendiri ya terutama gitu ya teman-teman. Jadi baiklah, langsung saja daripada banyak basa-basi kita login dulu ke MySQL atau MariaDB sebenarnya ya. Tapi orang-orang sekarang kan mikirnya ya MySQL tetap, dan ini juga penyebutannya sebenarnya masih MySQL walaupun MariaDB-nya masih ada ya kayak transisi gitu ya teman-teman. Nah jadi kita di sini kita coba menampilkan user ataupun daftar user yang terdapat di MariaDB kita gitu ya teman-teman, menampilkan daftar user yang ada atau yang terdapat di MariaDB kita yang punya hak akses gitu ya teman-teman. Select user from MySQL.user MySQL. Oke. Nah di sini teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada daftar usernya, ada ini ya, ppmadmin, root, dan root 93. Nah kalau misalnya kita mau buat user baru gitu ya teman-teman, bisa gunakan perintah misalnya di sini create user ya, create user, kemudian nama usernya apa, misalnya di sini user test gitu ya, user test at localhost, kemudian identified by, nah ini by-nya ini passwordnya apa, ini password misalnya ya. Nah ini teman-teman masukkan passwordnya. Oke, jadi ini perintah untuk kayak membuat user baru di MariaDB kita gitu ya, supaya nantinya dia bisa punya hak akses atau user tersebut punya hak akses untuk mengakses database tertentu yang terdapat di DBMS kita gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah dibuat, kita cek ya usernya ada. Nah ini kalau sudah ada usernya itu teman-teman bisa kayak menambahkan hak aksesnya gitu ya, sistem clear. Nah tadi kan ada ini ya, kita mau nambahkan di sini kita tambahkan hak aksesnya, atau kita buat dulu databasenya ya, buat dulu databasenya misalnya di sini create database mahasiswa ya. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita buat
berikan hak aksesnya gitu ya, grants di sini. Perintahnya adalah grant, kemudian all apa nulisnya, privileges. Kemudian di sini ditulis, teman-teman bisa tulis onnya nama database, atau bisa seperti ini ya. Nah, bedanya apa? Nah, kalau kita nggak tulis nama database-nya, teman-teman, seperti ini bakalan apa ya, dia itu kayak semacam punya akses ke semua database gitu ya, walaupun terbatas. Karena kan kayak user root ini di sini, dia itu kayak ada grant optionnya biasanya. Nah, jadi kalau misalnya ada user tertentu yang kita kasih grant all privilege, itu nggak akan lebih dari user yang punya grant option gitu ya, teman-teman. Oke. Setahu saya seperti itu. Kalau teman-teman punya pengetahuan lain, mohon mungkin bisa mengkoreksi saya gitu ya. Atau kalau misalnya ini di sini misalnya mau ditulis nama database-nya, berarti dia cuma punya akses ke database yang sudah kita tulis di sini, misalnya mahasiswa gitu ya. Oke. Tu-nya siapa? Tu di sini user test at localhost. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan hak akses dari user yang sudah kita berikan privilege-nya. Misalnya apa sih perintahnya itu, show grants. pura-pura gak ngerti dulu ya, biar kayak user test at localhost. Nah, seperti ini teman-teman. Error. So grants from so grants from at grant ya, benar sih. Iya, benar sih. So grants from user test at localhost, bener sih ya harusnya. So grants from user lokal, bener sih ya harusnya ya, teman-teman. Bisa error ya. Tadi kan user test yang itu user, bener ya. So grant, bukan from ya, harusnya ini kayak apa ya, form gitu ya. Ya ampun. ya ampun. Nah, di sini ada grant user-nya, dia udah ya. Nah, ini kemudian grant privilege-nya ini di database mahasiswa gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin from, harusnya for ya, bukan from. Itu kalau from itu kayak selectable dia. Ini kan perintah grants ya, so grants for user test at localhost. Oke, jadi itu buat nampilkan secara terperinci hak aksesnya gitu ya. Ini hak aksesnya apa, grantsnya gitu. Di sini grantnya ada seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kayak password. Kalau teman-teman misalnya kayak mikir buat ganti di PHP MyAdmin gitu ya, saya pernah gitu, ini gak bisa diganti gitu passwordnya gitu ya, teman-teman. Jadi digantinya ya lewat perintah lagi di sini. Misalnya kalau mau teman-teman mau ganti password dari yang terenkripsi di sini, misalnya itu kalau diganti di PHP MyAdmin kayak nggak bisa gitu ya. Saya pernah gitu. Nah, caranya kalau misalnya mau diganti ya kita harus pakai query di sini, setahu saya. Tapi kalau teman-teman kayak punya kayak pengetahuan lain ya mungkin bisa dikoreksi ya, teman-teman. Tapi yang saya tahu itu kita harus pakai perintah lagi gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau ganti password yang dari user yang sudah ditambahkan, teman-teman bisa menggunakan alter user. Tadi kan kalau mau create user kita tambahkan create user. Nah, kalau mau ganti user kita tinggal tulis alter user, kemudian
nama usernya itu tadi apa ya, di sini user test at localhost identified by ini ya, misalnya password baru. Oke, itu nanti bakalan ganti passwordnya gitu ya. Tuh hashnya beda ya teman-teman, berarti dia udah ganti passwordnya. Jadi kalau diganti, saya pernah ganti coba di phpMyAdmin, ganti akses usernya itu malah error, gak bisa gitu ya. Jadi ya pakai perintah, pakai query gitu ya. Oke, tapi pastikan bahwa yang aksesnya itu memang punya grant option. Jadi si user test ini kan sebenarnya terbatas gitu ya. Kalaupun dia nggak dikasih akses ke hanya database mahasiswa saja, itu dia tetap terbatas. Beda kalau user yang punya grant option, itu dia jadi menguasai seluruhnya gitu ya. Nah, itu tadi kita udah buat create user, terus kemudian ganti password user, kemudian kita mengakses menampilkan privilege dari user yang kita tambahkan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan coba untuk menampilkan sistem clear. Di sini kita akan coba menampilkan akses tertentu ya. Jadi misalnya di sini ya, saya contohkan saja supaya bisa ngejelas ya. Select user, kemudian host from MySQL user di sini misalnya from MySQL user where di sini. Misalnya kita mau nampilkan user-user yang punya akses select prip di sini ya teman-teman. Select prip sama dengan ini sama dengan, ya ampun ini nih kalau udah error, bentar, ini kadang suka error ya. Jadi kita udah, nah ini tapi select prip di sini. Nah, jadi kita mau nampilkan daftar user yang punya akses buat select gitu ya. Jadi select secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Nah, tadi untuk user MySQL itu dia agak ditampilkan ya. Kenapa ya? Nah, coba kita grant grant all privileges. Kemudian di sini kita misalnya nggak ditulis nama database-nya, itu user test at localhost. Nah, seperti ini. Grant all privileges, benar ya, saya grant all privileges, benar ya, kita pakai on. Oke, pakai on ya. Coba kita lihat selectnya. Nah, sekarang ada gitu ya. Jadi sebenarnya grant all privilege itu dia itu lebih ke secara keseluruhan. Tadi kan kita cuma nambahin si user test itu cuma ke database mahasiswa. Jadi sebenarnya ya dia cuma ngakses select buat database mahasiswa gitu. Oke. Jadi gak bisa ngakses database lain. Coba kita revoke misalnya kita mau. Nah, sekarang kita coba menghapus hak aksesnya. Revoke all, saya ini agak ngarang saya privileges from ya, on misalnya seperti ini. Sorry, bintang from ya, from user test at localhost. Oke, bener ya. Jadi kita nge-revoke
user test. Nah sekarang kita coba select usernya apakah ada. Nah sekarang nggak ada gitu ya. Nah sekarang saya coba GrandAL-nya ini ke nama database mahasiswa, mahasiswa. Oke. Nah sekarang saya quit dan saya akan masuk ke user test ya. Tadi passwordnya password apa sih? Kita MySQL root user test min p password baru. Oke. Di sini apakah bisa show database? Bisa ya. Jadi dia cuma diberi akses ke database mahasiswa gitu ya. Use mahasiswa. Oke. Kemudian di sini coba kita create tabel bisa ya. Create tabel tes, kemudian int 10 mahasiswa ID int 10, kemudian mahasiswa nama varchar 65 misalnya ya teman-teman. Kita coba. Oke, coba kita select from mahasiswa. Sorry, from apa tadi tabelnya, tabel tes ya, select from test. Select from test. Oke. Jadi kan tadi kita udah kayak belajar buat nampilkan ini ya, select user host from MySQL user gitu ya. Nah select prep ini berarti walaupun sebenarnya si user test yang nggak dikasih GrandAL privileges itu tidak ada ditampilkan di select, jadi itu karena ya dia hanya privilege-nya hanya untuk mahasiswa saja, sedangkan yang ini yang dari yang 3 user ini punya privilege ke seluruh database, meskipun ini cuma yang bagian root saja, yang root dan MySQL saja yang punya akses keseluruhannya gitu ya, karena dia punya grand option gitu ya teman. Bisa saja teman-teman punya menambahkan grand option ke user test, tapi grand option ini harus diperhatikan penambahannya ya teman-teman, tidak jangan sampai diberikan ke seluruh user. Nah teman-teman untuk misalnya mau menambahkan grand option gitu, teman-teman bisa grand option ya. Kalau tadi kan coba saya quit lagi ya teman-teman. Jadi tadi udah buat user baru, kemudian ganti password, kemudian kita menampilkan hak akses, kemudian kita menampilkan hak akses tertentu, menampilkan hak akses secara keseluruhan ya. Tadi kan ada, sorry perlu saya jelaskan lagi, di sini ada select prep, itu artinya akses ke select. Teman-teman bisa diganti selectnya jadi delete, insert, update ataupun create gitu ya. Di sini bisa diganti penamaannya gitu. Apakah dia punya akses delete, apakah dia punya akses insert, ini tinggal diganti ya nama selectnya gitu ya. Tadi saya lupa jelaskan. Nah, sekarang tadi menghapus privilege juga udah. Kemudian kita kalau misalnya mau ngasih grand option ya, katakanlah di sini saya masuk lagi. Jadi kalau teman-teman mau ngasih grand option itu harus sama user yang paling tinggi, dan user yang paling tinggi di sini root ya, di saya 1 2 3 4 5 6. Kemudian teman-teman mau misalnya di sini mau ngasih grand option ke, bentar dulu ya, saya tampilkan grand option shape show grants from for ini ya, for root ya, root at localhost. Nah di sini kan ini grand tertinggi ya teman-teman ya. Di sini bisa lihat sendiri bahwa di sini dia itu privilege yang tertinggi tuh bisa ditampilkan seperti ini ya, with grand option, kemudian grand proxy gitu ya.
to root at localhost with grant option gitu ya. Teman-teman bisa nambahkan ke misalnya di sini tadi ada user root 93 ya teman-teman. Nah, saya mau nambahkan grant option ya. Tadi kan sekarang coba saya lihat user root 93 di sini dia tidak punya grant option ya. Kalau mau nambahkan grant option ke root ke user lain, teman-teman bisa gunakan perintah berikut grant, kemudian grant option di sini on, hampir sama ya. Jadi on tadi juga grant all privilege on nama database, atau langsung kayak tanda bintang, titik, bintang, kemudian di sini nama usernya adalah root 93 at localhost gitu ya. Harusnya bener sih. Oh ya, sorry tuh. Oke, sekarang user root 93 itu punya grant option tuh, with grant option. Jadi dia punya kayak semacam contoh kecilnya, dia bisa ngedrop user ya teman-teman. Dia bisa ngedrop user kalau udah ada grant optionnya gitu ya. Ngedrop user terus melakukan operasi-operasi pengolahan database secara keseluruhan. Itu yang saya ketahui. Tapi kalau misalnya ada yang ini ya mungkin teman-teman bisa koreksi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu yang menurut saya paling mendasar, kayak membuat, menghapus, mengganti. Kalau menghapus teman-teman di sini saya mau misalnya menghapus ini ya, drop, tinggal tulis drop user misalnya, user test gitu. Oh ya, sorry, user test, sorry, ini mungkin harus pakai localhost at localhost seperti ini. Oke, sekarang select user from mysql.user. Nah ini sekarang usernya cuma ada root 93, root gitu, mysql dan seterusnya, ini yang tadi gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah belajar membuat user baru, mengganti password, kemudian menghapus user, delete user, kemudian kita melihat hak akses tertentu user gitu ya, apakah dia bisa select atau delete, itu bisa dilihat hak aksesnya. Kemudian kita bisa menampilkan juga hak akses keseluruhan menggunakan show grant for gitu ya, bukan from. Kemudian kita juga bisa memberikan hak akses ya, ada hak akses ke database tertentu. Nah kalau hak akses ke database tertentu itu kita tinggal grant all privilege on nama database titik bintang gitu ya, to nama user. Kalau misalnya mau keseluruhan database itu tinggal grant all privilege bintang titik bintang to nama usernya ya. Tapi itu tanpa grant option. Nah grant option itu bisa teman-teman baca sendiri, ada hak akses yang tidak bisa dimiliki oleh user yang tidak memiliki grant option gitu. Salah satunya kayak drop user itu nggak bisa gitu ya kalau bukan grant user gitu teman-teman. Kemudian menghapus tadi revoke, kemudian kita itu revoke itu bisa revoke all privilege, berarti semua privilege kayak delete, select, update, atau bisa, saya lupa tadi nambahan, kayak kalau tadi kan revoke all privilege, teman-teman bisa revoke nama fungsinya, misal revoke delete, revoke insert on nama database-nya apa gitu ya teman-teman gitu, atau nama usernya apa gitu, from nama user gitu ya. Nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dilihat di blog saya di root93.co.id. Jadi oke, seperti itu teman-teman. Walaupun mungkin penjelasan saya ya seperti profesor ya, tidak bisa dimengerti gitu, tapi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Baik, sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih, saya Ahmad Zalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.